Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Ona Retnesti Swaminingrum, selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Herlina Hayati selaku Deputi Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Real Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Afes selaku Ketua Umum Aludi, Bapak Kafim selaku Policy Director Aludi, serta Bapak dan Ibu peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, Bapak atau Ibu dapat menyalakan kamera Bapak dan Ibu dengan memastikan mic-nya sudah dimatikan agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan memaparkan rundown atau susunan acara dari webinar pagi ini. Acara akan dibuka dengan sambutan dari Ibu Ona Retnesti Swaminingrum, selaku Kepala Pengawas Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Acara kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Ibu Herlina Hayati selaku Deputi Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Real Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang akan menjelaskan pengaturan mengenai securities crowdfunding yang terdapat dalam POJK serta alur dalam securities crowdfunding. Setelah itu, acara webinar akan dilanjutkan oleh Aludi dengan sambutan dari Bapak Afes selaku Ketua Umum Aludi, serta pemaparan mengenai industri securities crowdfunding dari Bapak Kafim selaku Policy Director Aludi. Sebelum acara akhirnya ditutup dengan sesi tanya-jawab di akhir acara. Untuk sesi tanya-jawab sendiri, dapat memberikan pertanyaan dari Bapak atau Ibu pada chat Zoom ruangan Zoom ini dengan menggunakan format nama platform, lalu pertanyaan yang dimiliki. Langsung saja, untuk menghemat waktu, mari kita mulai acara ini dengan sambutan dari Ibu Ona Retnesti Swaminingrum, selaku Kepala Pengawas Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Pada Ibu Ona Retnesti Swaminingrum, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada MC. Apakah suara saya terdengar dengan baik ya? Terdengar, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia atau Aludi, Bapak Muhammad Hafiz Sena Reza. Bapak Ibu para pengurus Aludi yang hadir pada acara pagi hari ini, para narasumber baik dari OJK, Aludi maupun dari lembaga lainnya, serta moderator acara webinar ini, juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara webinar Securities Crowdfunding. Walaupun acara ini diselenggarakan masih secara virtual karena masih dalam masa pandemi COVID-19, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk terus bersama mengembangkan industri securities crowdfunding ini. Kami mengapresiasi diadakannya webinar pada hari ini, semoga menjadi salah satu kegiatan yang dapat memperkuat sinergi yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan baik dari regulator, asosiasi, maupun lembaga terkait yang menunjang peningkatan industri securities crowdfunding di Indonesia. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, OJK telah menerbitkan POJK nomor 37 POJK 04 tahun 2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau kita kenal dengan equity crowdfunding yang lebih terkenal dengan sebutan juga ECF. Selanjutnya, untuk menambah variasi instrumen yang diterbitkan dan untuk memperluas jenis badan hukum penerbit, OJK menyempurnakan POJK 37 tahun 2018 tersebut dengan menerbitkan POJK nomor 57 POJK 04 tahun 2020, Jungto POJK nomor 16 POJK 04 tahun 2021 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang lebih sering disebut dengan securities crowdfunding atau SCF. Alhamdulillah kehadiran POJK SCF ini disambut baik oleh masyarakat dan pelaku industri. Berdasarkan data per 11 Februari 2022, terdapat 4 penyelenggara yang mendapatkan izin penyelenggaraan SCF dan 4 penyelenggara yang mendapatkan izin sebagai penyelenggara ECF. Dan terdapat 24 yang sedang dalam proses perizinan.
Selanjutnya, berdasarkan data per 11 Februari 2022, tercatat sebanyak 205 penerbit yang melakukan penawaran efek melalui layanan urun dana SCF sebanyak 98.985 investor dan total dana yang tersalurkan sekitar 427 miliar. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, POJK nomor 57 tahun 2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi mengatur ruang lingkup securities crowdfunding mencakup penyelenggara, penerbit, dan pemodal. Di antara cakupan ruang lingkup yang diatur dalam POJK nomor 57 tersebut, proses perizinan yang dilakukan di OJK adalah pihak penyelenggara layanan securities crowdfunding. Penyelenggara baru dapat menjalankan kegiatan layanan urun dana securities crowdfunding setelah mendapatkan izin dari OJK serta memenuhi semua yang dipersyaratkan. Selain mengenai izin dari OJK, POJK nomor 57 juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara, diantaranya menyampaikan laporan berkala, laporan insidentil, termasuk melakukan review atas calon-calon penerbit dan calon pemodal. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, dalam memproses perizinan penyelenggara securities crowdfunding, OJK memperhatikan apakah sistem yang dibangun oleh penyelenggara securities crowdfunding telah dibangun secara handal dan terjamin dari sisi keamanannya. Selain itu, OJK juga memperhatikan apakah terdapat sumber daya manusia yang profesional yang dapat mereview calon-calon penerbit yang memiliki tingkat kelangsungan usaha atau going concern yang baik. Dapat kami sampaikan bahwa semua proses perizinan yang dilakukan tersebut semata-mata dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan industri securities crowdfunding, sehingga menjadi industri yang terpercaya dan menjadi sarana perluasan akses pendanaan bagi usaha kecil dan menengah atau UKM dan pelaku usaha pemula atau startup company. Akhir kata saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan webinar ini. Semoga rangkaian agenda webinar ini dapat bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Ibu Retnesti Swaminingrum atas sambutannya yang luar biasa di pagi hari ini. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Ibu Herlina Hayati, selaku Deputi Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Real Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih untuk MC atas waktunya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Ona, bahwa OJK pertama kali menerbitkan pengaturan terkait dengan layanan urun dana ini dengan diterbitkannya POJK 37 di tahun 2018. Namun di dalam perkembangannya, dengan POJK 37 ternyata belum bisa menampung seluruh UKM yang akan ikut ambil bagian dalam penempatan dana melalui pasar modal. Sehingga OJK memandang perlu perluasan terhadap pemodal maupun penerbit sehingga dikeluarkanlah POJK terkait dengan SCF. Bapak dan Ibu, kalau kita kembali lihat bahwa di dalam POJK 57 ini, maka ada 4 hal yang diatur lebih rinci di dalam POJK 57. Mohon izin, panitia bisa menyampaikan slide yang sudah saya sampaikan kepada panitia kemarin. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf, tadi ada kendala teknis. Boleh saya lanjutkan lagi terkait dengan materi pagi hari ini? Ya, silakan Bu. Baik, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa dengan keluarnya POJK 57, maka ada 4 hal penting yang diatur di dalam POJK tersebut.
yaitu terkait dengan penyelenggara, di mana penyelenggara ini haruslah yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan layanan securities crowdfunding tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan penerbit, di mana di dalam penerbit ini tidak lagi hanya mengatur badan hukum pasti seperti berbentuk PT, tetapi dengan keluar POJK 57, maka pihak yang bertindak sebagai penerbit itu diperluas. Bisa berbentuk yayasan, kemudian bisa berbentuk koperasi, jadi bisa berbentuk badan hukum di luar PT. Nah, kemudian yang keempat yang diatur di dalam POJK 57 ini adalah terkait dengan pemodal. Di dalam POJK 57 sudah diatur mengenai kriteria pemodal dan batasan setiap pemodal itu bisa melakukan investasi ataupun penempatan dananya di efek melalui layanan urun dana dengan jumlah tertentu yang sudah diatur oleh OJK dengan mempertimbangkan penghasilan dari si pemodal tersebut selama 1 tahun. Kemudian kita lanjut. Bapak dan Ibu, sebagaimana di POJK 57, kriteria dari pihak yang bertindak sebagai penyelenggara ketika penyelenggara tersebut telah memperoleh izin usaha dari OJK. Penyelenggara ini menyediakan satu sistem yang dapat dipergunakan oleh penerbit, di mana penerbit yang ingin memperoleh pendanaan melalui pasar modal dapat menawarkan efek, baik efek bersifat ekuitas maupun efek bersifat utang ataupun sukuk yang ditawarkan kepada para pemodal. Sedangkan di sisi satu lagi yang disebut dari sisi penyelenggara setelah memperoleh izin usaha dari OJK mempunyai kewajiban untuk mereview dari si penerbitnya. Apa saja yang harus direview oleh penyelenggara terhadap calon penerbit ada secara spesifik diatur di dalam POJK 57. Antara lain, si penyelenggara harus memastikan legalitas dari penerbit tersebut terkait dengan izin perizinannya, kemudian juga permodalan dari si penerbit, kegiatan usaha dari penerbit, kemudian juga yang harus diperhatikan adalah perizinan maupun laporan keuangan dari si penerbit. Sedangkan kalau penerbit itu sendiri merupakan kegiatan usahanya itu termasuk dalam syariah, maka ketika si penerbit itu menerbitkan efek bersifat ekuitas, otomatis saham yang ditawarkan ataupun efek bersifat ekuitas yang ditawarkan tersebut termasuk ke dalam efek syariah. Nah, kalau si penerbitnya itu akan menerbitkan sukuk, maka dari sisi penyelenggara dia harus memastikan kesesuaian syariahnya. Sehingga penyelenggara harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah ataupun ahli syariah yang bertugas untuk memastikan kesesuaian kesyariahan dari sukuk yang diterbitkan oleh si penerbit. Selanjutnya, dari sisi penyelenggara layanan securities crowdfunding, apa itu SCF? Kalau kita lihat tadi dari sisi slide sebelumnya tadi kita sudah membahas dari sisi penyelenggara. Kemudian yang disebut dengan layanan securities crowdfunding, maka prosedur yang dilakukannya adalah yang pertama dia harus memperoleh perizinan. Memperoleh perizinan artinya dia mengajukan izin untuk memperoleh kegiatan izin usaha dari OJK. Kemudian dari sisi penyelenggaranya sendiri, dia harus mempunyai sumber daya yang handal. Sumber daya manusia handalnya meliputi yang pertama adalah yang pasti dari sisi IT. Sumber daya SDM yang mempunyai keahlian yang mumpuni atau yang mapan dalam bidang IT, kemudian juga SDM yang handal di bidang hukum untuk yang berfungsi untuk menelaah dari sisi nanti kelegalitasan dari sisi penerbit. Kemudian juga harus mempunyai SDM yang menguasai bidang akuntansi, di mana dia akan mereview ataupun menelaah prospek maupun laporan keuangan dari sisi si penerbitnya. Nah, Bapak dan Ibu, ada hal yang harus diperhatikan di dalam POJK 57 ini,
di mana penyelenggara yang berbentuk badan hukum asing ada batasan yang harus dipatuhi, di mana kepemilikan dari pemegang saham asing ini dibatasi hanya 49%. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan dari sisi penyelenggara adalah bentuk badan hukum dari penyelenggara. Saat ini yang diperbolehkan hanya ada 2, yaitu yang berbentuk badan hukum PT serta berbentuk badan hukum koperasi. Dari sisi permodalannya, maka permodalan dari si penyelenggara tersebut minimal modal ditempatkan dan disetor, ataupun kalau dari sisi koperasi, dia wajib mempunyai simpanan pokok ataupun simpanan wajibnya, serta hibah maupun dana cadangannya, totalnya adalah 2,5 miliar. Nah, ketika si penyelenggara ini sudah memperoleh izin dari OJK, maka dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pelaporan kepada OJK. Pelaporannya sendiri ini ada dibagi dalam 2 bentuk, yaitu pelaporan berkala maupun pelaporan yang insidentil. Yang pelaporan berkala nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di POJK 57, itu diatur mengenai pelaporan yang bersifat tahunan maupun pelaporan yang tengah tahunan. Kita lanjut setelah dari sisi penyelenggara, kemudian kita juga melihat dari sisi kewajibannya adalah ketika si penyelenggara tersebut bertindak sebagai kuasa pemodal dalam penerbitan efek bersifat utang atau sukuk. Bapak dan Ibu, ketika penerbit menawarkan efek kepada pemodalnya itu dalam bentuk efek bersifat utang ataupun sukuk, maka hal yang harus diperhatikan adalah memantau perkembangan proyek yang dijadikan dasar dalam penerbitan efek bersifat utang maupun sukuk. Kemudian juga memantau apakah kewajiban si penerbit tersebut, artinya kewajiban pembayaran bunga ataupun pembayaran nisbahnya dari si penerbit sukuk. Kemudian juga mengawasi juga jaminan. Dalam hal ada jaminan yang diberikan ataupun ditetapkan oleh si penerbit bagi para pemegang EBUS nantinya. Setelah kita tadi membahas mengenai penyelenggara, maka kita masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu mengenai layanan securities crowdfunding. Bapak dan Ibu, untuk layanan securities crowdfunding atau layanan SCF ini tidak berbeda jauh dengan di POJK 37 sebelumnya, di mana jangka waktu penawarannya itu sudah diatur paling lama adalah dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian efek yang ditawarkannya di sini ada berbeda dengan POJK 37. Efek yang ditawarkannya bisa bersifat ekuitas, kemudian bersifat utang, dan juga berupa sukuk. Nilai penawarannya, total nilai penawarannya tidak lebih dari 10 miliar rupiah. Kemudian masa penawaran efeknya adalah tidak lebih lama dari 45 hari. Bapak dan Ibu, di dalam POJK 57 ini juga ada ketentuan mengenai penawaran tersebut bisa batal demi hukum. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan penawaran tersebut batal demi hukum. Yang pertama, salah satu contohnya adalah ketika si penerbit itu sudah menargetkan total dana yang diharapkan dapat dia himpun dari para pemodal. Ternyata dalam perjalanannya, total dana tersebut tidak tercapai targetnya. Maka itu bisa menjadi salah satu penyebab penawaran tersebut menjadi batal. Kemudian hal lainnya adalah bahwa ketika si penerbit sudah melakukan penawaran efek melalui satu penyelenggara, maka penerbit tidak bisa berpindah kepada penyelenggara lain. Jadi di POJK ini diatur bahwa si penerbit hanya bisa menggunakan satu penyelenggara. Baik, ini dari sisi layanan SCF-nya. Nah,
Bapak dan Ibu, ini hanya timeline yang menggambarkan tadi yang sudah saya sampaikan. Poin-poin yang harus diperhatikan adalah ketika masa penawaran. Masa penawaran ini Bapak dan Ibu harus memastikan masa penawarannya tidak lebih dari 45 hari. Kemudian prosedur selanjutnya adalah prosedur ketika seluruh dana yang diharapkan si penerbit itu sudah tercapai, kemudian pemodalnya sudah ada, maka kewajiban dari si penerbit adalah mengajukan perubahan anggaran dasar. Karena adanya tambahan modal ditempatkan dan di store yang diperoleh si penerbit, sehingga dia wajib mengajukan perubahan atas anggaran dasarnya tersebut, serta penambahan klausula di dalam anggaran dasar terkait dengan kewajiban penitipan kolektif. Ini yang harus diperhatikan dari sisi si penerbitnya. Kemudian, next, untuk ini adalah terkait dengan timeline untuk penerbitan efek bersifat utang atau sukuk. Kami rasa ini tidak ada perbedaan ya Bapak dan Ibu karena masa penawarannya sama-sama 45 hari. Hanya saja yang membedakan di sini adalah adanya akta pengakuan hutang. Kenapa akta pengakuan hutang itu belakangan dibuat oleh penerbit? Karena si penerbit harus memastikan dulu berapa total dana yang sudah diperoleh ataupun berapa efek bersifat utang maupun sukuk yang sudah diambil oleh si pemodal, sehingga sehingga si penerbit harus membuat akta pengakuan hutang yang menyatakan jumlah efek bersifat utang ataupun sukuk yang diterbitkan oleh si penerbit. Akta ini harus dalam bentuk akta notaris dan dilakukan oleh notaris yang terdaftar di OJK. Baik, saya masuk ke slide selanjutnya. Nah, dari sisi pengguna layanan securities crowdfunding, tadi kita sudah membahas tentang penyelenggara, kemudian layanan SCF, dan sekarang kita masuk dari sisi penerbit. Dari sisi penerbit, tadi sudah saya sampaikan secara sekilas terkait dari sisi penerbit, di mana penyelenggara harus memastikan bahwa aspek legalitas dari si penerbit. Kemudian dokumen ataupun keterbukaan informasi atau semacam prospektus yang ditawarkan oleh si penerbit kepada pemodal. Nah, ada beberapa syarat yang dimuat di dalam POJK 57 terkait dari sisi si penerbit. Salah satunya adalah bahwa penerbit ini tidak boleh merupakan badan usaha yang dikendalikan oleh suatu kelompok usaha. Jadi dia bukan bagian dari konglomerasi. Kemudian penerbit ini tidak boleh merupakan badan PT TBK ataupun anak dari PT TBK. Nah, syarat yang ketiga antara lain adalah bahwa dari sisi si penerbit, dia harus mempunyai kekayaan bersihnya tidak lebih dari 10 miliar, di mana itu tidak termasuk tanah maupun dari sisi bangunannya. Nah, nanti si penerbit inilah yang menyampaikan laporan kepada yang dimuat di dalam situs penyelenggara tadi. Itu laporannya ada laporan tahunan, kemudian juga ada laporan insidentil. Nah, ini sebagian yang bisa kami sampaikan dari POJK 57 terkait dengan sisi penerbitnya. Yang keempat, sisi penting dari POJK 57 adalah pemodal. Pemodal ini juga mempunyai peranan yang penting karena pemodal inilah yang boleh dikatakan menjadi kunci keberhasilan dari penerbit. Karena penerbit menawarkan efek, maka dari sisi pemodal ketika dia memutuskan apakah dia akan berinvestasi atau tidak, ketika dia berinvestasi maka dia akan mengambil bagian dari efek yang ditawarkan oleh si penerbit dan dia menjadi bagian dari kegiatan SCF yang dilakukan oleh penyelenggara. Nah, dari sisi pemodal ada beberapa hal yang diatur di dalam POJK 57, antara lain adalah aktivitas si pemodal tersebut, di mana pemodal bisa melakukan investasi dengan ketentuan kalau penghasilannya itu kurang ataupun sampai dengan 500 juta rupiah, maka
dia wajib besaran investasinya itu maksimal hanya sampai dengan 5%. Tapi kalau penghasilan dari pemodal itu adalah lebih dari 500 juta per tahun, maka dia mempunyai batasan untuk investasinya adalah 10%. Tapi batasan tersebut tidak berlaku Bapak dan Ibu jika si pemodal itu merupakan badan hukum atau dia mempunyai pengalaman melakukan investasi di pasar modal itu lebih dari 2 tahun ya. Kemudian ketika si pemodal itu melakukan investasi untuk EBUS, di mana ada jaminan yang diberikan oleh penerbit dan persentase dari jaminan itu lebih dari 125%, maka batasan yang investasi 5% ataupun 10% itu tidak berlaku bagi pemodal tersebut. Nah, ini adalah 4 komponen atau 4 hal yang memang diatur secara khusus di dalam POJK 57. Mohon izin lanjut ke next slide-nya. Kalau kita lihat terkait dengan proyek dari layanan SCF, Bapak dan Ibu harus sisi dari penyelenggara itu harus memastikan terkait dengan proyek itu apakah memiliki manfaat ekonomis dalam menunjang penerbitan EBUS atau tidak. Kemudian penelaahan tersebut bisa dilakukan oleh penyelenggara ataupun juga melakukan koordinasi dengan pihak lain. Dan juga tadi yang sudah kami sampaikan, ketika si penerbit itu melakukan penawaran sukuk, maka harus dipastikan kesesuaian syariahnya dengan ketentuan di pasar modal. Baik, untuk slide selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini menggambarkan terkait dengan proses bisnis daripada yang disebut dengan aktivitas dari layanan securities crowdfunding. Jadi ada sisi penyelenggara yang menyediakan sistemnya, kemudian ada sisi penerbit yang membutuhkan sejumlah dana dari pemodal dengan melakukan penawaran efek dengan menggunakan layanan urun dana. Kemudian ada sisi pemodal yang memang ingin berinvestasi dengan membeli ataupun berinvestasi atas efek yang ditawarkan oleh penerbit. Nah, disinilah kita bisa lihat di dalam proses bisnis ini bagaimana alur mulai dari penyelenggara, kemudian ke sisi penerbit. Dari sisi penerbit ada tawaran dari pemodal, kemudian itu berlanjut sampai dengan terbitnya efek yang ditawarkan yang menjadi bagian ataupun kepemilikan dari sisi si pemodal. Nah, di dalam POJK 57 ini juga sudah diatur ada kesempatan bagi pemodal untuk mengalihkan efeknya. Itu dibuka kesempatan, hanya saja kesempatan ini dibatasi. Artinya pemodal yang memang berinvestasi melalui layanan urun dana tidak punya kesempatan untuk setiap saat mengalihkan efeknya. Tetapi dia hanya punya kesempatan untuk mengalihkan efeknya itu dalam POJK 57 diatur di mana si penyelenggara dapat membuka 2 kali perdagangan dalam jangka waktu 1 tahun, di mana antara perdagangan yang pertama sama perdagangan yang berikutnya itu minimal jaraknya adalah 6 bulan sekurang-kurangnya. Dan dalam waktu 1 tahun itu maksimal hanya 2 kali perdagangan. Jadi sifat dari efek yang diperoleh melalui layanan securities crowdfunding ini tidak bisa dialihkan di antara pemodal setiap saat. Ini juga yang harus dipahami dari sisi si pemodal. Baik, Bapak dan Ibu, kami akan memaparkan terkait dengan proses penelahan perizinan dari sisi OJK. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, saat ini ada 4 penyelenggara yang telah memperoleh izin di SCF, kemudian ada 4 penyelenggara juga yang telah memperoleh perizinan sebagai SCF, dan saat ini di pipeline-nya OJK, kalau tidak salah ada sekitar 24 penyelenggara
yang sedang mengajukan izin kegiatan usaha di OJK. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga bertanya-tanya karena proses yang menurut Bapak dan Ibu mungkin agak sedikit lama terkait dengan pengajuan izin yang sudah diajukan oleh Bapak dan Ibu ke OJK. Nah, mungkin kita di sini kita perlu sama-sama memahami ya Bapak dan Ibu bahwa terkait dengan proses perizinan yang diajukan ke OJK, maka sebagaimana diatur juga di dalam POJK 57, OJK harus memastikan dulu terkait dengan dokumen yang disampaikan oleh para penyelenggara yang sudah mengajukan izin. Ketika Bapak penyelenggara atau Bapak dan Ibu mengajukan izin ke OJK, maka OJK bertugas untuk menelaah dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Di samping itu, kami melakukan mock-up design. Kami bertemu mengundang Bapak dan Ibu untuk memaparkan proses bisnis Bapak dan Ibu dari penyelenggara tersebut, kemudian juga terkait dengan perizinan yang dimiliki oleh penyelenggara calon penyelenggara tersebut, kemudian juga dari sisi selain dari sisi tadi, dari sisi dokumen kami juga harus memastikan beberapa hal lain lagi. Nah, inilah yang kami lakukan dari sisi OJK, artinya menelaah ataupun memverifikasi dokumen yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu. Nah, terhadap dokumen tersebut, mungkin beberapa dari calon penyelenggara yang juga hadir pada kesempatan ini sudah menerima surat tanggapan dari OJK, di mana dalam surat tanggapan tersebut OJK mungkin meminta beberapa klarifikasi ataupun meminta dokumen-dokumen yang kami butuhkan di dalam proses penelaahan kami terhadap calon penyelenggara tersebut. Nah, dari sisi penyelenggara ada kewajiban untuk menyampaikan dokumen tambahan ataupun memberikan penjelasan atas surat tanggapan OJK. Dan waktunya kalau tidak salah di dalam POJK 57 ini maksimal 90 hari. Dalam hal calon penyelenggara membutuhkan waktu yang lebih dari 90 hari, maka calon penyelenggara dapat menyampaikan konfirmasi ke OJK bahwa calon penyelenggara membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, sehingga OJK bisa memberikan perpanjangan waktu tersebut. Nah, sementara dari sisi OJK terhadap dokumen yang disampaikan oleh calon penyelenggara berkewajiban untuk mereviewnya dalam jangka waktu maksimal, kalau tidak salah itu 20 hari kerja setelah dokumen diterima oleh OJK. Selain penelaahan dokumen yang dilakukan oleh OJK, OJK juga melakukan site visit. Mungkin ada beberapa calon penyelenggara di sini yang juga sudah dilakukan site visit oleh OJK. Namun memang pada masa pandemi seperti ini kita harus mengatur waktu ya, karena kita di masa pandemi kita tidak bisa melakukan site visit secara langsung, mungkin ada beberapa yang dilakukan lewat secara virtual. Nah, setelah proses penelaahan tersebut dilakukan dan ditempuh oleh OJK, maka ketika OJK melihat bahwa seluruh dokumen ataupun ketentuan yang dipersyaratkan di POJK 57 sudah dipenuhi oleh penyelenggara, maka OJK akan melakukan permohonan arahan ke pimpinan, di mana nanti pimpinan akan meminta untuk dilakukan live demo terhadap si calon penyelenggara. Dalam hal itu sudah semua, maka kemudian itu sudah memenuhi dengan POJK 57, maka OJK akan memberikan izin usaha terkait dengan izinnya apakah sebagai SCF atau sebagai SCF kepada si penyelenggara tersebut. Nah, inilah yang alur ataupun proses penelaahan perizinan inilah yang ingin kami gambarkan kepada Bapak dan Ibu, sehingga memberikan semacam pencerahan kepada Bapak dan Ibu bagaimana proses perizinan terkait SCF maupun SCF di OJK. Nah,
Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan secara ringkas terkait dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang penting di dalam POJK 57 sebagai pengganti dari POJK 37, di mana POJK 57 ini memberikan kesempatan, diharapkan dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi UKM ataupun penerbit yang membutuhkan pendanaan melalui pasar modal. Kemudian dari sisi pemodal juga memberikan kesempatan untuk dia berinvestasi melalui layanan SCF maupun ECF. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf jikalau di dalam tadi penyampaian ada waktu yang terjeda membuat Bapak dan Ibu menunggu agak lama, ataupun ada kata-kata saya yang memang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf. Kiranya melalui presentasi singkat ini bisa menambah wawasan kita dan memajukan SCF dan ECF di dalam proses penggalangan dana ataupun memperkenalkan aktivitas pasar modal kepada penerbit maupun para pemodal semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih Bu Herlina Hayati atas pemaparannya. Jika dapat disimpulkan, maka POJK 57 tahun 2020 mengatur terkait penyelenggara, layanan SCF, penerbit, dan pemodal. Terhadap penerbit terdapat perluasan melalui POJK 57 tahun 2020. Pemodal diatur kriteria dan batasan pemodal untuk berinvestasi dalam layanan urun dana dengan jumlah batas tertentu. Penyelenggara setelah memiliki izin dari OJK harus melakukan review terhadap calon penerbit, di mana penyelenggara harus memastikan legalitas penerbit dari perizinan, pemodalan, kegiatan usaha, dan perizinan maupun laporan keuangannya. Jika penerbit menerbitkan sukuk, maka penyelenggara juga harus melihat kesesuaian kesyariatan sukuk penerbit. Dari POJK 57 tahun 2020 juga terdapat yang harus diperhatikan bahwa kepemilikan asing maksimal adalah 49%. Live visit dan live demo dilakukan setelah OJK melakukan penelaahan dokumen yang sesuai dengan ketentuan dalam POJK 57 tahun 2020, hingga setelah semua alur selesai, OJK baru akan memberikan izin tersebut. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Alves, selaku Ketua Umum dari Aludi. Silakan Bapak, the floor is yours. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya suara saya bisa terdengar dengan jelas, Mas Made? Bisa terdengar, Pak Alves. Oke, siap. Yang saya hormati, Ibu Ona Retnesti Swaminingrum, selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, yang kebetulan sudah meninggalkan grup ini. Dan yang saya hormati Ibu Herlina Hayati, selaku Deputi Direktur Penilaian Perusahaan Sektorial dari OJK. Terima kasih banyak atas pemaparannya, dan terima kasih banyak atas kehadiran dari OJK pada sosialisasi Securities Crowdfunding Service Socialization ini. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari Sekretariat Aludi, terima kasih atas inisiatifnya untuk menginisiasi event ini supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan seluruh stakeholder yang ada di sini, dengan regulasi, dengan para member yang lain, dan juga dengan stakeholder yang terkait dengan Aludi sebagai ekosistem equity crowdfunding atau ekosistem securities crowdfunding. Tak lupa juga para member semua, para anggota, para penyelenggara securities crowdfunding maupun calon penyelenggara yang insya Allah sebentar lagi yang sedang melakukan proses perizinan dan semoga dimudahkan dalam proses perizinannya. Juga tak lupa para stakeholder, para partner, bisnis partner dengan Aludi maupun stakeholder lain yang tergabung dalam ekosistem ini. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan sehingga proses atau acara securities crowdfunding ini bisa
sosialisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau seandainya kita melihat ya dari 2018 di mana POJK 37 itu diterbitkan, disusul dengan berbagai macam hal yang menyebabkan terjadinya perluasan cakupan dari peraturan OJK tersebut pada tahun 2020 di-upgrade menjadi POJK 57 atau diperluas lagi menjadi POJK 57 Securities Crowdfunding. Antusias masyarakat itu sangat tinggi gitu. Antusias masyarakat itu sangat tinggi terutama para pelaku bisnis atau UMKM lah pada mungkin kalau kita bicara spesifiknya UMKM, di mana ini merupakan sebuah alternatif pendanaan yang ditunggu-tunggu gitu. Kayak kita bisa menyebutnya sebagai pasar modal versi UMKM. Maka dari itu mungkin pertemuan ini juga cukup ditunggu-tunggu sama para member juga, para dari Aludi, para member, para anggota dan para stakeholder yang lain terkait terkait perizinan mungkin ya, terkait perizinan dan mungkin terkait proses-proses yang perlu dilakukan agar tadi antusiasme masyarakat tinggi dan mungkin kita dari sisi ekosistem perlu lebih banyak lagi punya penyelenggara yang bisa nge-serve atau melayani UKM-UKM atau industri gitu, supaya bisa lebih besar lagi ekosistem ini. Dan mungkin nanti di sini bisa dijadikan ajang atau momen untuk diskusi bareng-bareng. Kebetulan di sini juga ada dari pihak OJK, ada stakeholder yang lain, ada sekretariat dan pokoknya dari sisi asosiasi, member, regulator. Di mana kalau kita lihat tadi secara status dari pipeline mungkin anggota kita ada sekitar 45 member sudah berdaftar sebagai anggota Aludi, 8 sudah berizin, sisanya masih dalam proses, ada yang masih di Aludi dan ada yang sudah mendapatkan rekomendasi dan sudah masuk ke pipeline OJK. Mungkin sedikit hal yang ingin saya sampaikan bahwa posisi Aludi di sini sebagai jembatan ya, sebagai wadah bagi teman-teman semua, para penyelenggara maupun stakeholder ekosistem, supaya kita bisa sama-sama menjaga industri ini. Di mana ketika proses proses screening di awal, nanti mungkin akan lebih dijelaskan oleh sekretariat. Proses screening di awal itu Aludi juga sebenarnya merefer kepada rekomendasi yang diberikan oleh OJK, sehingga nanti harapannya ketika memang proses yang dilewati dari sisi Aludi itu bisa menjadi bisa memudahkan untuk masuk ke pipeline OJK. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak kita hanya merefer kepada satu hal seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Herlina, bahwa kita hanya merefer ke POJK 57 tahun 2020 terkait perizinan dan persyaratan-persyaratannya. Intisari yang disampaikan oleh Bu Herlina sepertinya juga merujuk ke sana dari presentasinya, sehingga kita bisa fokus bisa sama-sama fokus nih, tips dari kami. Kita bisa fokus ke POJK 57 dan step by step-nya seperti apa, dan itu kalau itu di-follow ya harusnya sih kita bisa segera comply dan segera bisa dapat izin. Cuma memang ada proses-proses yang mungkin harus dilewati terkait tadi kesiapan dari sisi platform, kesiapan dari sisi tim, maupun kesiapan dari sisi legalitas gitu. Itu beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan, karena kita itu salah satu cara atau salah satu aturan yang dibuat oleh OJK untuk memastikan bahwa platform yang mendapatkan izin adalah platform yang memang benar-benar siap gitu untuk melayani antusiasme masyarakat yang sangat tinggi tersebut.
Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih sebelumnya dan selamat berdiskusi, selamat selamat bersama-sama ya. Mari bersama-sama untuk memajukan industri equity crowdfunding ataupun securities crowdfunding sebagai solusi atau sebagai alternatif pendanaan bagi industri kecil. Gitu. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alves atas sambutannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Calvin selaku Policy Director Aludi untuk memberikan pemaparannya. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak Calvin. Baik, terima kasih Mas Made. Bisa di-share? Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja. Next. Oke, jadi di sini kami hanya mengupdate saja bahwa berdasarkan rapat anggota kemarin kita sudah melakukan akta perubahan. Berikut untuk susunan pengurusnya. Bisa langsung di next. Oke, di sini jadi ketua umumnya ada Bapak Vesena, Pak Hendrik, Pak Vincent, Pak Roma sebagai bendum, Bapak Budi sebagai Sekretaris Jenderal, Bapak Agung sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Di sini juga ada Ketua Komite Aludinya. Bapak Kresna, Ketua Eksekutif Bidang SCF, Bapak Erik selaku Ketua Humas, Bapak Diki selaku Bidang Keanggotaan, Bapak Purwanto selaku Ketua Bidang Cyber Security, Bapak Julizar selaku Bidang Edukasi, Bapak Gatot selaku Bidang Syariah, dan Bapak Rizky selaku Bidang Proteksi Konsumen. Next. Nah, di sini Dewan Pengawasnya, di sini ada 4 ya. Jadi ada Bapak Edward, Pak Cyril, Bapak Bambang, Ibu Budi, Ibu Esther Agung Setiawati. Nah, di sini sekretariat juga ada Ibu Ratu, saya sendiri, ada staf legal dan markom dan staf IT. Nah, hal ini nanti akan untuk pekerjaan sendiri semuanya untuk surat rekomendasi semua akan dihandle oleh sekretariat langsung seperti itu. Jadi untuk pengurus tidak mengurus langsung untuk surat rekomendasi. Next. Oke, jadi di sini seperti yang Bapak Ibu ketahui sendiri, jadi di sini sudah ada 8 platform yang berizin, ada Prodana, Fundex, Santara, Syafiq, Lenex, Bisyar, Dana Saham, dan Equit. Nah, ada 41 pipeline yang sedang dalam proses ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ketika once Bapak Ibu sekalian sudah bergabung di Aludi, otomatis semua akan terhubung dengan komunitas dan third party yang sudah kita kerjasama. Jadi di sini ada Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Asosiasi Franchise Indonesia, AMKI, Avesindo. Seperti itu. Oke, next. Nah, jadi di sini list whitelist yang sedang kami kembangkan. Jadi untuk konsultan pendamping sendiri yang paling dekat ini akan kerjasama dengan PT Aktua Cipta Cendekia dan yang baru kerjasama juga dengan Pevindo dan CRIF. Dan yang paling akan dekat itu akan dengan PT KBIJ untuk LPIP. Nah, untuk badan sertifikasi kita masih mencari lagi satu badan sertifikasi lagi beserta dengan pentesternya juga. Nah, untuk KYC dan digital signature, itu kita juga akan bekerja sama tahun ini juga dengan Veryhubs dan DigiSign. Nah, di mana? Nah, untuk vendor-vendor dalam konsultan ini, pertanyaannya, apakah harus menggunakan vendor-vendor tersebut? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Jadi, memang ini menjadi whitelist, ya, tapi tidak menjadikan keharusan ya dalam memilih vendor gitu. Jadi balik lagi di sini fungsinya kami menyediakan vendor-vendor dalam konsultan ini hanya untuk membantu mempermudah setidaknya Bapak Ibu mendapatkan konteks saja seperti itu. Bukan yang sifatnya harus menggunakan vendor A, vendor B, vendor C. Begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Nah, di sini update-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini total ada 49 member ya. Jadi di mana member itu ada 11 penyelenggara syariah, 11 penyelenggara hybrid, 27 penyelenggara konvensional. Totalnya ada 49.
dengan perkembangan user 500.545.834 user dengan jumlah investor yang sudah pernah berinvestasi di SCF itu 98.000. Target tahun ini 1 juta user, semoga kita bisa dapat ya. Dengan penerbit, jumlah yang kita targetkan itu ada 500 penerbit yang listing pada tahun 2022. Nah, di sini juga ada 8 penerbit sukuk, 1 penerbit obligor. Nah, total target pendanaan kita untuk industri kita ini tahun ini kita targetkan mencapai 790 miliar untuk tahun ini. Next. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi di sini tahapan-tahapan ketika Bapak Ibu sekalian sedang melakukan proses surat rekomendasi di Aludi ya. Jadi ketika tahap 1 ya, tahap 1 di sini ada pendaftaran pada website. Jadi Bapak Ibu bisa registrasi di website dulu. Nah, di situ nanti Bapak Ibu harus memasukkan akta pendirian, susunan organisasi, rencana kerja, bukti kalian. Nah, setelah hal itu disubmit, kami akan memberikan surat tanggapan. Nah, surat tanggapan itu nanti isinya akan kami minta sebagian dikirim melalui email, karena untuk sekarang ini memang tidak cukup melalui website, seperti itu. Jadi, yang kita minta itu adalah data pemegang saham, data direksi, NIB, NPWP, bukti tanda terdaftar Kominfo, struktur organisasi, bukti kesiapan operasional, bukti keahlian, dan rencana 1-3 tahun pertama, dan surat pernyataan kepatuhan, dan company profile. Itu yang kita minta pada tahap 1. Seperti itu. Nah, ketika sudah saya approve dan sudah kami approve, nah itu akan lanjut ke tahap pembayaran, di mana pembayaran itu Bapak Ibu bisa upload di website untuk bukti pelunasan tersebut. Jadi pembayaran itu 20 juta per tahun gitu. Nah, ketika sudah diupload dan kami approve, nanti akan lanjut ke tahap 2. Nah, tahap 2 ini ada apa saja, teman-teman? Jadi ada SOP SCF, IT review, perjanjian pihak ketiga, dokumen tanggapan. Nah, untuk lengkapnya adalah SOP perusahaan, SOP pelayanan terhadap pengguna, SOP aduan pengguna, SOP APU PPT, SOP pasar sekunder, SOP penerbit, SOP prospektus, dan SOP obligasi dan sukuk. Nah, ini semua mengacu ke pasar modal ya, terutama untuk POJK 57. Nah, untuk IT review-nya apa saja? Jadi di sini IT review-nya itu ada domain, nama domain, SLA, lokasi server, lokasi DC dan DRC, sewa domain, akses kamera mikrofon lokasi, feature security, SMS, OTP, PIN, email konfirmasi, sertifikat SSL, eKYC, dan digital signature. Nah, untuk eKYC dan digital signature ini nanti sifatnya bebas ya Bapak Ibu. Yang penting untuk sudah memiliki izin aja dari OJK untuk eKYC-nya atau lembaga yang terkait tertentu. Nah, di sini juga kita juga minta sertifikat PSC, sertifikat Pentest, laporan Pentest, sertifikat ISO 27000, bank kustodian, pendaftaran ke SEI. Nah, untuk bank kustodian, jadi dari kemarin Bapak Ibu memang banyak kendala, kenapa nggak bisa langsung PKS bank kustodian terlebih dahulu. Nah, untuk bank kustodian ini diharapkan untuk menyelesaikan Pentest terlebih dahulu dan sertifikat ISO 27000, baru nanti bank kustodian mau bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian sudah bekerja sama dengan bank kustodian, lalu bisa dilanjutkan ke KSEI, karena KSEI juga menunggu perjanjian bank kustodian terlebih dahulu. Jadi urutannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk LPIP sendiri itu urutan paling terakhir saja Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, di sini saya perlu mengingatkan juga pada tahap 2 ini, karena dengan pengembangan web ya. Jadi web dan IT di sini itu sifatnya tidak boleh sewa Bapak Ibu sekalian. Jadi itu sifatnya beli putus seperti itu. Jadi ini untuk mencegah ya tidak ada kebocoran data dan datanya benar-benar milik platform sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah semua tahap 2 dan dokumen pendukungnya sudah dilengkapin, nah lanjut lagi ke site visit. Nah, site visit ini kita ada 3 agenda. Ada kesiapan operasional kantor, itu melihat ada ruangan apa saja, terus ada peralatan apa saja,
apakah ruangannya sudah mumpuni atau tidak, seperti itu. Dan untuk live demo aplikasi atau website, itu di situ kami juga akan melihat apakah aplikasi dan webnya sudah selesai di develop, dan kita akan coba demo dari end to end. Jadi dari dari investor sign up sampai pasar sekunder, seperti itu. Dan untuk dari penerbit, dari onboarding sampai listing, seperti itu. Nah, di sini kita juga akan melakukan fit and proper test. Jadi fit and proper test sendiri itu dilakukan oleh jajaran direksi dan minimal 1 komisaris. Nah, jumlahnya ada 40 soal, ada penyelenggara, penerbit, pemodal, case study, pilihan ganda. Jadi untuk penyelenggara itu minimal 7 yang benar, penerbit yang benar 7, pemodal yang benar 7, case study 8. Jadi 778. Itu untuk SKBM untuk kelulusan. Seperti itu. Apabila tidak lulus, maka remedial paling cepat dilakukan 1 bulan setelah hasil diumumkan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Apabila semuanya tahap sudah dilalui, maka penyelenggara tersebut baru akan mendapatkan surat rekomendasi dari Aludi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Oke, sekian itu saja update dari saya. Terima kasih semuanya. Bisa dikembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Kalvim atas pemaparannya hari ini. Bisa disimpulkan bahwa Aludi telah dibentuk dan didirikan pada bulan Juli 2020, selama lebih dari 1 tahun. Aludi telah bertumbuh dengan terdapat sebanyak lebih dari 545.000 user, 98.000 lebih pemodal atau investor, 200 lebih penerbit, dan total pendanaan yang ditawarkan mencapai 468 miliar. Dan untuk melakukan surat rekomendasi, Aludi calon penyelenggara harus melalui 2 tahapan, dengan di akhir akan dilakukan site visit. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya mengenai pemaparan pada webinar hari ini, Bapak atau Ibu dapat memberikan pertanyaan Bapak atau Ibu pada chat Zoom ruangan Zoom ini dengan format nama platform lalu pertanyaan yang dimiliki. Ya, silakan nih teman-teman. Mumpung ada narasumbernya langsung. Ya, ini karena sudah ada satu pertanyaan dari pendana.id, saya bacakan terlebih dahulu. Ingin bertanya, Bu, di dalam pasal 47 POJK 57, pasal 1 poin A dijelaskan bahwa terkait badan hukum akta, sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja PT Perorangan tidak ada akta, hanya pengesahan apa bisa dan memungkinkan mereka menerbitkan efek bersifat utang di SCF. Karena mengingat POJK ini lahir sebelum ada UU Cipta Kerja. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Pak Andi ya, dari Pendana ID. Pertanyaannya adalah terkait dengan pasal 47 di POJK 57, pasal 1, poin A, dijelaskan bahwa terkait badan hukum akta. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PT Perorangan tidak ada akta, hanya pengesahan. Apa bisa dan memungkinkan mereka menerbitkan efek bersifat utang di SCF, karena mengingat POJK ini lahir sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, saya akan coba jawab. Di dalam pasal 47 mengenai POJK 57, pasal 47 itu mengatur dalam menghimpun dana melalui layanan urun dana, penerbit wajib menyerahkan dokumen dan atau informasi kepada penyelenggara paling sedikit yang di huruf A-nya bagi penerbit yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum berupa akta pendirian badan hukum penerbit. Kemudian berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. Jadi kalau kita membaca yang di POJK pasal 47 ini disebutkan ketika si penerbit akan
melakukan penghimpunan dana, dia menyerahkan dokumen. Dokumennya apa? Bagi si penerbit, kalau dia merupakan badan usaha berbentuk badan hukum, yaitu akta pendirian dari badan hukum penerbit. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Andi adalah kalau terkait badan hukum, badan hukum di mana PT perorangan tidak ada akta. Begitu, Pak? Betul, Ibu, karena memang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, PT perorangan itu tidak ada aktanya, Ibu. Jadi karena memang POJK ini kita lihat menyasarnya UMKM, ya tentu ini akan relevan kalau misalnya bisa dikombinasikan, kalau mereka bisa menerbitkan efek surat utang di SCF gitu, Bu. Kira-kira apakah bisa diakomodir seperti itu? Baik. Ya, Pak, sebetulnya kan POJK 57 ini adalah perluasan dari POJK 37 ya. Nah, kalau POJK 37 itu efek yang dapat diterbitkan itu hanya efek bersifat ekuitas. Nah, sedangkan yang sekarang dengan POJK 57, maka jenis efek yang diterbitkan itu bisa ada 3. Selain efek bersifat ekuitas, bisa menerbitkan efek bersifat utang maupun sukuk. Nah, hanya saja memang di dalam ketentuan POJK 47 ini diatur mengenai pihak dari si penerbitnya. Kalau pihak penerbitnya itu berupa badan hukum, katakanlah berbentuk badan hukumnya PT, jelas maka si PT itu harus mengacu kepada Undang-Undang PT. Artinya dia mengacu kepada ketentuan terkait dengan sifat-sifat ataupun kewajiban-kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-Undang PT. Sedangkan kalau si penerbit tersebut bukan berbentuk PT, bisa dia berbentuk badan usaha ataupun misalkan yayasan ataupun CV, itu bisa saja. Nah, tapi si penerbit ini juga memang harus menunjukkan aspek kelegalitasannya. Nah, kalau pertanyaan Bapak, apakah kalau misalkan dia bukan badan, mungkin bukan subjek hukum, tapi bukan badan hukum ya. Jadi subjek hukum yang perorangan. Betul. Nah, kalau subjek hukum perorangan, sepemahaman saya di POJK 57 ini belum ditampung, Pak. Artinya masih subjek hukumnya adalah yang berbentuk badan hukum. Hanya saja bentuk badan hukumnya itu diperluas, tidak hanya berbentuk PT, bisa berbentuk badan hukum yang lain, sepanjang bisa menunjukkan aspek kelegalitasannya. Jadi memang kalau berbentuk perorangan, memang belum ditampung di POJK 57 ini. Mungkin sekedar diskusi ya Pak, kalau kita lihat dari sisi perorangan, itu kan untuk memonitor hak dan kewajiban subjek hukum yang perorangan itu kan dalam tanda kutip agak sulit ya Pak. Sehingga akhirnya ya OJK saat ini melihat dari sisi penerbitnya adalah yang berbentuk badan hukum. Kenapa berbentuk badan hukum? Karena kalau berbentuk badan hukum ada regulator yang mengawasi keabsahan dari sisi legalitas ataupun pendirian maupun kegiatan usaha dari sisi badan hukum tersebut. Sehingga kalau bentuknya subjek hukum yang perorangan saat ini itu belum menjadi istilahnya sulit untuk memonitor kelanjutan dari subjek hukum perorangan ini. Karena kan kalau surat utang itu kan tadi kan jangka waktunya tidak boleh lebih dari 2 tahun. Si penyelenggara harus memastikan bahwa si penerbit ini mempunyai kemampuan untuk membayar hak dan kewajibannya. Ada banyak hal yang harus diperhatikan dari sisi penyelenggara terhadap si penerbit. Nah, sehingga di POJK 57 ini tetap berbentuk badan hukum yang disyaratkan bagi penerbit. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan sedikit diskusi ke Pak Andi. Apakah kira-kira akan memungkinkan Bu di kemudian hari POJK akan mengakomodir PT perorangan yang ya berdasarkan amanat Presiden bahwa kita memajukan UMKM dan seterusnya. Mungkin
karena memang banyak sekali usaha-usaha yang sebetulnya bagus, kadang mereka secara aspek legal mereka belum punya akta pendirian dan seterusnya. Nah itu mungkin PT perorangan itu bisa jadi solusi sebetulnya bagi mereka. Hanya saja mungkin kalau pakai jaminan, tinggal jaminannya diganti atau bagaimana lah agar atas nama PT itu gitu. Ya, itu tidak menutup kemungkinan ya Pak. Sama seperti kalau kita lihat pada waktu OJK pertama mengatur ECF di POJK 37 kan dengan istilahnya pembatasan ya. Tapi di perjalanan waktu OJK melihat bahwa ada banyak UKM maupun startup yang kriteria dari UKM atau startup ini belum tertampung di POJK 37. Sehingga akhirnya OJK menerbitkan POJK 57. Nah, menurut saya pribadi sih bisa saja di tengah perjalanan bahwa memang ada beberapa hal yang menurut OJK ataupun menurut pelaku perlu untuk diuji kembali atau dilihat kembali apa-apa saja yang perlu diperluas sehingga memang keinginan kita untuk bisa menampung atau menarik minat startup maupun UKM yang mempunyai kriteria tertentu ini bisa tertampung dengan POJK ataupun revisi di POJK 57. Itu sih Pak. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bu Herlina untuk jawabannya. Untuk Pak Andi, apakah jawabannya sudah didapatkan dengan jelas? Sudah Bapak, terima kasih banyak Pak. Untuk Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom Zoom, di kolom Zoom di everyone. Ya, baik, ada pertanyaan lagi dari Punya Bersama. Saya bantu bacakan. Selamat pagi, ingin bertanya apakah ada pattern urutan penelaahan dokumen terutama review SOP penerbit, pemodal, dan penyelenggara, dan lain-lain, karena berdasarkan pengalaman, ada beberapa tanggapan-tanggapan baru di setiap dokumen yang disubmit, di luar review atas surat tanggapan sebelumnya. Apakah bisa menjadi sekaligus dalam satu kali surat tanggapan, sehingga setiap tanggapan revisi yang diberikan bisa langsung dikerjakan sekaligus oleh calon penyelenggara? Terima kasih. Mungkin Pak Kavin bisa tolong bantu dijawab. Oke, pertanyaan dari Pak Indra ya. Oke, yang kalau untuk dari kami, dari Aludi sendiri, untuk setiap pengumpulannya kita pasti akan sekaligus semuanya ya, untuk dikasih surat tanggapan untuk terkait SOP-SOP tersebut. Kalau dari kami seperti itu. Cuma mungkin kalau dari OJK, khususnya Bu Herlina, mungkin bisa dibantu tambahkan mungkin ya. Soalnya ini mungkin yang dimaksud oleh Pak Indra ini maksudnya mungkin surat tanggapan dari OJK kali ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan coba jawab untuk pertanyaan dari, sebentar ya Pak. Oke, ini terkait dengan tanggapan. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan sekilas di dalam slide alur penelaahan ya. Di dalam alur penelaahan itu kan, dan itu juga ada di dalam POJK 57, tugas daripada OJK ketika calon penyelenggara menyampaikan dokumen kepada OJK, maka OJK berkewajiban untuk menelaah dokumen tersebut. Nah, di dalam proses penelaahan tersebut ada tahapan yang dilakukan OJK. Salah satunya adalah terkait dengan mock-up ya. Mock-up, di mana pada saat mock-up tersebut kami meminta penyelenggara untuk memaparkan proses bisnis, dan di situ kami mendapatkan gambaran terkait dengan alur ataupun proses bisnis dari penyelenggara tersebut. Nah, memang di dalam prakteknya, pada waktu kami menelaah dokumen, kemudian setelah melakukan mock-up dengan penyelenggara, kami menyampaikan tanggapan kepada penyelenggara. Nah,
setelah kami menyampaikan tanggapan kepada penyelenggara, bisa saja kemudian di dalam pertanyaan OJK itu ada meminta dokumen kepada si penyelenggara. Kemudian penyelenggara menyampaikan dokumen baru. Nah, proses telaahan kami terhadap dokumen penyelenggara ini bisa saja menimbulkan pertanyaan baru lagi. Sehingga mungkin boleh dikatakan di dalam tanggapan yang kedua itu kami menjadi di dalam tanggapan yang kedua itu ada hal-hal yang kami pertanyakan lagi yang perlu kami klarifikasi lebih lanjut kepada sisi penyelenggara. Tetapi kalau bicara jalur SOP-nya seperti yang tadi kami paparkan di dalam slide, bahwa proses penelaahan itu adalah berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh penyelenggara, kemudian pada saat melakukan mock-up design, setelah mock-up design itu nanti si penyelenggara memperoleh surat tanggapan dari OJK, kemudian di tengah perjalanannya itu OJK melakukan site visit. Nah, pada saat melakukan site visit inilah ada beberapa hal lagi yang perlu diklarifikasikan kepada calon penyelenggara. OJK akan menyampaikan tanggapan kepada calon penyelenggara tersebut. Jadi memang kami terus terang tidak bisa istilahnya mematok langsung bahwa tanggapannya itu dilakukan, keseluruhan tanggapan disampaikan hanya berhenti setelah proses review dokumen sama mock-up. Bisa jadi tanggapan kemudian muncul lagi pada waktu setelah melakukan proses bisnis, setelah melakukan site visit, atau bisa pun mungkin adalah di tahapan terakhir kami masih meminta dokumen ataupun meminta klarifikasi kepada penyelenggara. Itu sih. Tapi tujuan kami Bu sama sekali bukan bermaksud untuk memperlama dari proses review atas izin usaha yang diajukan oleh penyelenggara, tetapi adalah untuk memperoleh kami dari sisi OJK itu memperoleh kepastian bahwa semua dokumen maupun ketentuan yang dipersyaratkan di dalam POJK 57 sudah dipenuhi oleh penyelenggara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sedikit memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu terkait dengan alur penelaahan di OJK. Terima kasih, Pak. Terima kasih jawabannya, Bu Herlina. Untuk Pak Indra, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih, Mas, atas kesempatannya. Mungkin di sini yaitu kita sudah memahami untuk penelaahan tersebut. Saya mohon maaf untuk sebelumnya. Jadi mungkin tadi yang dimaksud oleh Bu Herlina adalah penelaahan berikutnya, pertanyaan tanggapan berikutnya. Mungkin kalau dari sisi pertanyaan saya agak sedikit beda. Seperti misalnya ketika kita sudah melakukan review SOP penerbit, saya kasih contoh ya pemodal dan penyelenggara. Ketika itu hanya yang dipertanyakan untuk penerbit saja. Ketika itu kita sudah menyampaikan dokumen segala macam untuk disampaikan di submit berikutnya. Ketika submit berikutnya SOP penerbit sudah tidak dipertanyakan tapi malah mempertanyakan yang penyelenggara. Itu mungkin apakah ada sebuah miss atau kan seperti apa istilahnya, mohon maaf, bisa tidak sekaligus gitu di dalam satu surat tanggapan. Mungkin seperti itu sih salah satu contoh yang pernah dialami gitu. Seperti itu aja sih, Mas. Jadi mungkin lebih bukan ke dokumen selanjutnya, lebih ke case yang lain seperti itu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Bu Herlina atau Pak Kafel, apa mau dijawab kembali? Baik, izin mungkin sedikit memperjelas dari tadi pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Memang di dalam praktek di dalam prakteknya, di dalam proses penelaahan bisa terjadi yang Bapak sampaikan. Jadi katakanlah OJK menanyakan terkait dengan SOP mungkin dari sisi penerbit ya, dari sisi penerbit. Kemudian ternyata setelah disampaikan kemudian tiba-tiba katakanlah di tanggapan berikutnya itu
tidak dimunculkan lagi, tetapi katakanlah di tanggapan ketiga tiba-tiba muncul lagi. Bisa jadi memang seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, bisa saja itu memang istilahnya ada miss dari sisi OJK ya Bapak dan Ibu, karena kan memang seperti yang tadi kami sampaikan, mohon maaf sekali di dalam pipeline itu kan ada 24 ya. Pada saat ini ada 24 calon penyelenggara yang mengajukan izin ke OJK. Dan juga ya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, karena memang tupoksi kami di satu sisi kami sendiri adalah bertugas untuk melakukan review terhadap emiten, dari sisi emiten. Jadi kami ada mempunyai 2 tupoksi, kami harus mereview dokumen yang disampaikan dari sisi emiten, kemudian juga kami mereview kami juga melakukan penelaahan terhadap penyelenggara yang mengajukan izin kepada OJK. Nah, di tengah keterbatasan ini memang bisa saja ya kami bisa melakukan miss, artinya miss dengan dokumen yang ada sehingga kami tidak melakukan satu kali tanggapan, ya tidak dibuat dalam satu tanggapan, tapi itu bisa terjadi sehingga tanggapannya bisa entah di tanggapan ketiga, keempat, atau dan yang berikutnya. Memang itu bisa terjadi, tapi bisa juga memang setelah kami mereview seluruh dokumen yang disampaikan, bisa tadi yang kami sampaikan setelah melakukan mock-up, kemudian pada saat kami melakukan site visit, tiba-tiba kami melihat, oh iya, SOP yang katakanlah SOP penerbit atau SOP terkait proses penelaahan yang dilakukan oleh penyelenggara, ada hal yang memang kami ingin klarifikasi, sehingga muncul pertanyaan lanjutannya lagi di tanggapan berikutnya. Itu sih Bapak dan Ibu gambaran yang dapat kami sampaikan. Tapi memang tujuan kami hanya satu Bapak dan Ibu, yaitu adalah untuk benar-benar memastikan bahwa seluruh ketentuan yang memang diatur di dalam POJK 57 tersebut terpenuhi. Karena POJK 57 ini kan mengatur mengenai perizinan usaha yang memang dilakukan oleh calon penyelenggara kepada OJK, dan OJK harus memastikan bahwa perizinan yang diterbitkan oleh OJK itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu saja Bapak dan Ibu. Jadi ya di satu sisi mungkin kita sama-sama bertugas memang untuk apa ya istilahnya, setiap dokumen yang disampaikan itu juga tadi sudah disampaikan dari Pak Kevin, itu harus melihat dari sisi POJK 57, sehingga kami juga dari sisi OJK melihat bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan oleh penyelenggara itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Erlina jawabannya. Terima kasih. Semoga sehat selalu untuk kawan-kawan di tim Task Force OJK. Amin Pak, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bu Herlina untuk jawabannya dan Pak Indra untuk pertanyaannya. Jika Bapak dan atau Ibu ada pertanyaan kembali, bisa langsung tuliskan di kolom chat Zoom di everyone ini. Terima kasih. Dari saham.id, dari Pak Fuad Effendi, izin bertanya Bu Herlina, apakah ada batasan waktu dalam mengajukan perizinan SCR? Terima kasih. Mungkin saya balik bertanya yang dimaksud batasan waktunya seperti apa ya Pak? Izin bertanya Bu Herlina, yang dimaksud batasan waktunya itu misalnya sama Edi misalnya nih melakukan pengajuan perizinan SCF di OJK itu di 2021. Nah, itu masih berputar di tanggapan itu apakah ada masa expirednya? Ya, baik Pak. Sebetulnya kalau masalah expired sih sepemahaman kami tidak ada ya Pak ya. Jadi di POJK 57 ini yang memang harus diperhatikan dari sisi penyelenggara adalah jangka waktu merespon tanggapan OJK.
Karena di POJK 57 ini diatur ketika calon penyelenggara sudah mendapatkan surat tanggapan dari OJK, maka berkewajiban untuk meresponnya paling lama sekitar 90 hari ya, sekitar 90 hari setelah diterima surat OJK. Nah, kami punya pengalaman, itu ada beberapa calon penyelenggara yang mungkin bisa terlewat atau bagaimana, sehingga mereka tidak memberikan respon dalam jangka waktu 90 hari setelah surat tanggapan OJK. Sehingga otomatis kalau sudah terlewat, maka si calon penyelenggara itu harus mengajukan permohonan izin ulang ke OJK. Jadi menyampaikan lagi kembali dari awal, menyampaikan dokumen permohonan izin usaha sebagai penyelenggara kepada OJK, dan artinya itu dimulai dari awal. Titiknya OJK menelaah kembali dokumen tersebut dan menyampaikan tanggapan. Tetapi kalau bicara Bapak, misalkan ini kami sudah mengajukan izin dari katakanlah dari awal tahun 2021, tapi ternyata sampai sekarang masih TikTok, ya memang tidak ada expired-nya untuk dokumen yang disampaikan. Tetapi kalau penyelenggara katakan terlewat waktu untuk melebihi waktu yang ditetapkan di POJK 57 tadi, maka penyelenggara tersebut harus mengajukan permohonan ulang ke OJK untuk pengajuan izinnya. Itu saja, Pak. Jadi tidak ada batas waktu dokumen, hanya saja yang harus diperhatikan adalah jangka waktu merespon surat tanggapan OJK. Baik Bu, terima kasih Bu untuk jawabannya. Baik, terima kasih Bu Herlina untuk jawabannya. Untuk Pak Fuad Effendi, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk Bapak atau Ibu, untuk yang memiliki pertanyaan lagi, bisa tolong langsung tuliskan di kolom chat Zoom everyone ini. Terima kasih. Pak Made, apakah boleh saya bertanya? Boleh Bu Herlina. Ya, mungkin sambil menunggu, kalau boleh saya ingin tahu apakah dari seluruh peserta ini ada yang sedang mengajukan, maksudnya ada yang sedang mengajukan proses izin usaha sebagai penyelenggara ke OJK dan sudah sampai tahapan mana? Selain Pak, siapa ya, sebentar. Ya, selain punya bersama ya, karena ini sepertinya ini kan pengalaman ya terkait dengan tadi yang tanggapan OJK. Iya Bu, terima kasih sudah di-mention Bu. Ya, dari awal waktu sosialisasi di Borobudur Bu dulu. Sudah langsung mengajukan waktu itu. Oh iya Pak. Bismillah. Tidak patah semangat Bu. Iya, semangat Pak. Salam kenal Bu Herlina, saya James dari Crowdana. Tahapannya kita udah platformnya yang berizin, sekarang lagi proses men-upgrade izinnya dari ECF. Iya Pak. Oh iya, karena sepertinya sudah ada pertanyaan lagi dari Duitcrowd. Dari Pak Noval Amar, saya bantu bacakan. Izin bertanya Bu, mohon info kisaran biaya perizinan dari OJK terhadap calon penyelenggara yang mengajukan perizinan. Terima kasih. Wah, ini
Mungkin teman-teman yang sudah memperoleh izin bisa membantu menjawab ini. Atau Pak Made saja yang menjawab, atau Pak Kevin deh. Oke, saya bantu jawab soal Saya saya. yang bantu ya. Kalau dari saya sendiri pengalamannya sih saya ikutin proses dan nggak keluar dana ya, cuman surat menyuratnya banyak. Dan maybe dari Pak Kevin bisa bantu jelasin juga. Ya, kalau ini kalau dari saya tahu ya, nggak tahu nih Pak Naufal tahu dari entah siapa ini, apa nggak tahu lah ya. Kalau yang saya tahu sih OJK tidak ada ya untuk biaya seperti itu, jadi benar-benar tidak ada biaya kalau untuk perizinan. Ya, memang ini perlu kami sampaikan dan mohon bantuan dari Aludi juga ya. Artinya memang kalau untuk proses perizinan sebagai SCF maupun EJF dari OJK sampai dengan saat ini tidak pernah menetapkan ataupun mematok biaya. Yang disampaikan itu hanya terkait dengan surat menyurat. Memang di dalam proses tanggapan OJK itu tiktokannya lama, bisa sampai tidak hanya sekali dua kali surat tanggapan, bisa berkali-kali. Tapi tujuannya tadi satu, seperti yang saya sampaikan, adalah untuk memastikan kesesuaian atau pemenuhan terkait dengan POJK 57. Berbeda dengan Bapak dan Ibu kalau melakukan penawaran umum melalui penawaran umum. Jadi penawaran efek melalui penawaran umum yang dilakukan oleh emiten itu memang ada biaya resminya dan itu diatur di dalam peraturan pemerintah. Sudah diatur tetapan biaya yang harus dibayarkan ketika suatu emiten akan melakukan penawaran umum dan biaya itu harus dibayar pada saat mengajukan dokumen pernyataan pendaftaran ke OJK. Itu saja biaya yang diatur di dalam peraturan pemerintah. Sedangkan untuk SCF maupun dengan ECF, sampai dengan saat ini tidak ada biaya yang harus Bapak dan Ibu keluarkan terkait dengan pengajuan izin sebagai penyelenggara. Baik, terima kasih Bu Herlina untuk jawabannya. Untuk Pak Novel Amar, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Ya, sudah terjawab. Terima kasih Bu Herlina. Sama-sama, Pak. Baik, untuk Bapak atau Ibu, kalau memiliki pertanyaan juga bisa langsung tulis di kolom chat Zoom di everyone ini. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu sebetulnya untuk yang sedang proses bisa juga mengajukan pertanyaan ke OJK karena Bapak dan Ibu kan tahu ya tim yang melakukan review atas dokumen yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan itu ada 2 tim ya. Ada timnya yang di bawah Pak Zamzam dan timnya yang di bawah Pak Asin. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari OJK yang Bapak Ibu terima, kemudian ada yang perlu dimintakan konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut, jangan sungkan-sungkan. Silakan Bapak dan Ibu menghubungi kami dan tim juga akan sangat bersedia untuk membantu dan Bapak dan Ibu untuk menjelaskan terkait dengan surat tanggapan OJK. Karena memang terkadang bahasa tulisan itu agak berbeda atau agak sulit dipahami daripada bahasa lisan. Jadi kalau ada kesulitan Bapak dan Ibu terkait dengan surat tanggapan OJK, silakan menghubungi tim dari OJK untuk meminta klarifikasi ataupun konfirmasi lebih lanjut. Sehingga proses perizinan dari Bapak dan Ibu bisa mudah-mudahan bisa sesuai dengan target Bapak dan Ibu. Demikian Bapak dan Ibu yang mungkin tambahan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ini berikutnya ada pertanyaan dari Karmavan. Dari Pak Ageng Aji, saya bantu bacakan. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, salah satu dokumen perizinan yang diperlukan adalah bukti keahlian di bidang hukum atau akuntansi dan IT. Mohon arahan, ya Bu, bentuk dokumen yang dapat diterima apa ya? Misalnya, apakah harus pengalaman kerja selama berapa tahun atau cukup ijazah strata 1 di bidang terkait?
Pertanyaan kedua, untuk mock-up flow products, apakah terdapat pedoman mengenai yang pertama standar product flow yang dapat diterima oleh OJK, dan atau yang kedua adalah fitur tertentu yang wajib ada dalam aplikasi namun tidak dinyatakan dengan tegas di POJK. Ibu Herlina bisa tolong bantu jawab. Baik, untuk yang pertanyaan pertama terkait dengan dokumen yang dapat diterima ya. Memang kalau kita kembalikan ke POJK 57-nya saja, artinya kan memang di situ harus ada POJK 57 itu kurang lebih menyatakan mempunyai tenaga SDM yang mempunyai kemampuan di bidang baik itu IT, kemudian juga dari sisi penelaahan untuk si penerbitnya adalah kemampuan di bidang hukum maupun di bidang akuntansi. Apa yang bisa diberikan ya kembali, artinya bisa saja kemampuan itu bisa diberikan bentuk dokumentasinya adalah baik itu dari sisi katakanlah ijazah dari si SDM tersebut, ataupun untuk mendukung bahwa dia memang punya kemampuan, artinya dari sisi pengalaman kerja dari SDM tersebut. Itu yang untuk yang pertama. Sedangkan dari sisi untuk yang terkait dengan mock-up ya, untuk yang mock-up ini kan nanti ada sesi di mana OJK melakukan mock-up untuk memperoleh gambaran proses bisnis dari calon penyelenggara. Nah, kembali untuk fiturnya memang tidak ada yang baku ya. Sepemahaman kami sih tidak ada fitur bakunya, tetapi artinya dari pemaparan calon penyelenggara itu yang penting adalah kami memperoleh gambaran yang artinya dari sisi nanti si penerbit pun tahu apa saja yang harus disampaikan atau dimuat di dalam atau diberikan kepada penyelenggara, kemudian si pemodal ketika membaca prospektus ataupun keterbukaan informasi yang disajikan di dalam sistem yang dimuat oleh si penyelenggara itu juga memperoleh gambaran yang benar terkait dengan keputusan dia apakah dia akan berinvestasi atau tidak. Itu yang bisa saya sampaikan secara umum ya Bapak dan Ibu, karena memang tidak ada ketentuan yang baku terkait hal tersebut. Atau saya kira dalam acara pagi ini bisa juga kita Bapak yang dari Aludi atau dari tim penyelenggara yang sudah memperoleh izin dari OJK bisa memberikan gambaran sedikit hal-hal apa yang harus dipertimbangkan oleh calon-calon penyelenggara ketika melakukan mock-up. Jadi kita sama-sama berbagi ilmu nih. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman juga. Baik, terima kasih Bu Herlina untuk jawabannya. Untuk Pak Ageng Aji, apakah pertanyaan sudah terjawab? Sudah. Saya mau make sure lagi, Ibu. Berarti yang untuk bukti keahlian memang tidak ada bentuk baku gitu ya yang disyaratkan, cuman perlu bisa menunjukkan aja dokumennya bahwa memang personel tersebut memiliki keahlian yang diperlukan, dan kalau ada dokumen tambahan yang bisa mendukung itu akan jauh lebih baik, seperti itu Bu ya? Iya Pak. Baik. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bu Herlina untuk jawabannya dan Pak Ageng Aji untuk pertanyaan.